Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam olahraga untuk kita semua. Bagaimana keadaannya? Bapak harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja dan keadaan sehat walafiat, sehingga dapat melaksanakan pembelajaran kali ini dengan sungguh-sungguh dan juga dengan bersemangat. Perkenalkan, di sini Bapak Muhammad Firdaus sedang melaksanakan PLP di SMA Negeri 1 Tasikmalaya. Nah, pertama-tama puji syukur kita curahkan bersama-sama kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayatnya serta nikmatnya kita dapat melaksanakan pembelajaran kali ini dengan insya Allah diridhoi dan juga tanpa hambatan. Kemudian selawat serta salam mari kita juga curahkan bersama-sama untuk junjungan kita bersama, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW, pada para keluarganya, para sahabatnya, dan juga kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin. Nah, pada kali ini kita akan membahas materi mengenai strategi taktik menyerang dan bertahan dalam pencaksilat. Sebelum masuk ke dalam materi kali ini, di sini Bapak sedikit membahas atau sedikit mengulas mengenai materi kemarin, bertujuan untuk mengingat kembali materi yang telah dilaksanakan. Nah, yaitu mengenai tolak peluru. Tolak peluru itu adalah kategori salah satu cabang olahraga atletik yang masuk ke dalam kategori nomor lempar. Di sini tolak peluru dalam perlombaan atau pertandingannya terdapat dua gaya ataupun dua jenis lemparan yang dapat dilaksanakan. Yang pertama yaitu gaya O'Brien. Pada gaya ini pelaksanaannya yaitu menghadap belakang atau membelakangi arena lemparan atau arena tolakan dari peluru, arena tolak peluru. Kemudian ada gaya ortodok. Pada pelaksanaannya gaya ini yaitu menyamping, mengarah ke samping dari arena lemparan ataupun arena tolakan tolak peluru. Di dalam tolak peluru terdapat sarana dan prasarana, diantaranya yaitu yang pertama tentu saja peluru itu sendiri. Peluru dalam tolak peluru sudah terdapat beberapa jenis, sudah dikategorikan menurut putra dan putri dan juga jenis usia, yaitu junior dan senior. Itu masing-masing kategori berbeda berat dan ukuran dari peluru itu sendiri. Kemudian selain peluru yaitu alat ukur. Nah, alat ukur ini digunakan untuk mengukur jauhnya lemparan seorang atlet itu sendiri atau jarak lemparan dari atlet itu. Kemudian adanya peluit. Peluit ini untuk pertanda sebagai dimulai dan diberhentikannya suatu pertandingan itu sendiri. Kemudian selain peluit ada bendera. Bendera ini untuk menandai jatuhan peluru kalian. Jatuhan pertama kalian itu ditandai oleh bendera ini. Nah, itu untuk materi tolak peluru yang kemarin kita pelajari. Sedikit saja ulasannya agar kalian mengingat kembali dan berusaha untuk mendalami kembali. Kemudian hari ini kita akan memasuki materi baru mengenai strategi taktik menyerang dan bertahan dalam pencaksilat. Nah, yang pertama tentu saja pengertian pencaksilat itu sendiri. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, pencaksilat merupakan permainan atau keahlian dalam mempertahankan diri dengan kepandaian menangkis, menyerang, dan membela diri. Pencaksilat juga diartikan oleh menurut beberapa ahli, diantaranya itu yang pertama, pencaksilat adalah gerak bela diri tingkat tinggi yang disertai dengan perasaan, sehingga merupakan penguasaan gerak efektif dan terkendali, serta sering dipergunakan dalam latihan sabung atau biasa kita kenal dengan pertandingan. Yang kedua yaitu pencaksilat adalah sebagai fitrah manusia untuk membela diri dan sebagai unsur yang menghubungkan gerakan dan pikiran, atau olah gerak dan olah pikir. Nah, dari beberapa definisi di atas, maka pencaksilat yaitu sebagai hasil budaya manusia Indonesia untuk membela, mempertahankan eksistensi dan integritasnya terhadap lingkungan hidup alam dan alam sekitarnya untuk mencapai keselarasan hidup guna peningkatan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pengertian pencaksilat.
Kemudian kita akan membahas mengenai pengertian strategi dan taktik itu sendiri. Di sini dijelaskan yaitu dalam pencaksilat terdapat kategori pertandingan dan juga seni. Tentunya dalam suatu pertandingan itu dibutuhkan taktik dan strategi yang bagus sehingga tujuan utama dalam pertandingan dan perlombaan itu tercapai, yaitu kemenangan. Nah, pengertian dari taktik dan strategi yaitu hampir sama, yaitu menampilkan keterampilan dalam pertandingan, akan tetapi tetap ada perbedaan konsep. Taktik berhubungan dengan perencanaan yang digunakan untuk pertandingan yang sekaligus merupakan tambahan untuk strategi. Strategi berhubungan dengan konsep umum yang mengatur permainan tim ataupun perorangan. Prinsipnya bahwa strategi adalah gambaran untuk menghadapi suatu pertandingan. Konsep dasar yang digunakan adalah periode waktu yang lama dalam menghadapi suatu pertandingan yang sebenarnya. Jadi di sini dapat saya simpulkan atau Bapak akan simpulkan antara taktik dan strategi. Jadi taktik itu yaitu suatu perencanaan yang digunakan, yang ditujukan untuk menghadapi suatu pertandingan atau perlombaan. Sedangkan strategi yaitu gambaran umum yang di dalamnya yaitu mengenai taktik-taktik di dalam pertandingan yang digunakan. Jadi intinya taktik dan strategi itu hampir sama, seperti itu. Yang dimana taktik yaitu bagian dari strategi dan strategi adalah gambaran umum dari taktik. Seperti itu. Kemudian taktik dan strategi menyerang dalam pencaksilat. Nah, taktik penyerangan merupakan suatu siasat yang dilancarkan kepada lawan dengan tujuan mematahkan pertahanan lawan untuk mencari kemenangan dalam pertandingan secara sportif. Serangan dapat dibagi jenisnya berdasarkan bagian tubuh yang digunakan untuk melakukan serangan. Tentu saja salah satu contohnya yaitu serangan menggunakan tangan, atau bisa dengan kita sebut pukulan, ataupun serangan dengan menggunakan kaki atau anggota tubuh bagian bawah yaitu kaki. Biasanya kita akan menggunakan yaitu tendangan, yang disebut tendangan. Nah, di sini ada beberapa bentuk teknik serangan dengan menggunakan tangan dan kaki. Yang pertama yaitu menggunakan tangan terlebih dahulu. Untuk pukulan, di sini ada beberapa jenis. Yang pertama pukulan tegak. Nah, pukulan tegak pelaksanaannya yaitu pertama kaki dibuka selebar bahu, badan sedikit ditekuk, tangan mengepal dan disimpan di samping pinggang atau di arah pinggang. Kemudian pukulkan lurus ke depan ataupun luruskan tangan ke depan dengan bertenaga. Itu yang disebut dengan pukulan tegak. Kemudian pukulan bandul, untuk sikap awalnya hampir sama ya. Semua teknik dasarnya hampir sama, yaitu kaki dibuka lebar bahu. Ini untuk kuda-kuda dasar ya. Menggunakan kuda-kuda tengah. Tangan di kepal di pinggang, kemudian tekuk, lakukan ayunan tangan ke arah atas dengan menekuk tangan 90 derajat. Jadi segini. Gerakannya itu dari bawah ke atas. Sasaran dari pukulan ini yaitu ulu hati atau pun area wajah atau muka seperti dagu atau hidung. Itu menjadi sasaran pada pukulan ini. Kemudian ada pukulan lurus. Pukulan ini hampir sama dengan pukulan tegak pada pelaksanaannya. Jadi tinggal luruskan tangan ke arah depan ataupun pukulkan tangan ke arah depan. Kemudian ada pukulan melingkar. Untuk pukulan melingkar hampir sama pelaksanaannya dengan pukulan bandul. Bedanya, jika pukulan bandul dari atas ke bawah, maka pukulan melingkar itu dari samping. Melingkar ke arah samping yang berlawanan. Contoh, jika kita melakukan pukulan dengan menggunakan tangan kanan, maka kita akan memukul atau menggerakkannya ke arah kiri untuk membentuk lingkar. Nah, itu yang kenapa disebut dengan pukulan melingkar. Pelaksananya hampir sama dengan menekuk siku tangan, kemudian kita ayunkan ke arah berlawanan dari tangan itu. Kemudian setelah teknik serangan dengan tangan atau biasa disebut dengan pukulan, sekarang kita akan membahas mengenai serangan dengan bagian bawah tubuh, biasanya kaki, atau disebut dengan tendangan.
Tendangan adalah salah satu teknik serangan dengan menggunakan anggota tubuh bagian bawah yaitu kaki. Nah, di sini jenis-jenis tendangan antara lain tendangan lurus depan, tendangan melingkar, tendangan T, tendangan samping. Yang pertama tendangan lurus depan. Kuda-kuda pada pelaksanaan teknik ini yaitu kaki yang akan menendang itu disimpan di belakang, sedangkan kaki yang digunakan sebagai tumpuan itu disimpan di depan. Untuk tendangan lurus, sikap badan menggunakan kuda-kuda untuk menendang, yaitu kaki yang akan menendang simpan di belakang. Nah, untuk pelaksanaannya kaki yang akan menendang ditekuk, diayunkan ke depan dengan posisi awal menekuk, kemudian setelah menekuk itu diayunkan lurus ke depan seperti itu, dengan sikap badan tegak lurus ke arah depan. Nah, untuk tendangan melingkar sama, yaitu kaki yang akan menendang disimpan di belakang dan di depan untuk kaki yang akan menjadi tumpuan. Pelaksanaannya yaitu dengan memutarkan tubuh kita dari mulai bahu, pinggang sampai ke kaki yang sedang menjadi tumpuan dengan dilancarkan tendangan. Nah, seperti itu. Jadi melingkar 180 derajat. Kemudian ada tendangan T. Nah, kenapa disebut dengan tendangan T? Karena pelaksanaannya atau bentuk dari tendangan ini seperti huruf T, dengan cara yaitu menekukkan kaki ke arah samping, kemudian diluruskan ke arah depan. Yang menjadi sasaran yaitu ujung kaki bagian luar atau sisi bagian luar, atau biasa disebut dengan pisau kaki, seperti itu. Kemudian ada tendangan samping, hampir sama pada pelaksanaannya dengan tendangan lurus depan. Bedanya kita tidak tegak lurus melainkan ke arah samping dengan pelaksanaan memasukkan pinggang ke arah dalam, seperti itu, dengan memutarkan atau memasukkan pinggang ke arah depan sehingga digunakan dalam untuk mencapai power yang lebih kuat. Setelah mempelajari teknik-teknik penyerangan yang biasa digunakan dalam penyerangan dalam pencaksilat, kita akan sekarang yaitu macam-macam taktik dan strategi menyerang. Pertama, dalam strategi menyerang pencaksilat yaitu ada serangan langsung dan serangan tidak langsung. Pertama yaitu serangan langsung. Serangan langsung yaitu taktik serangan langsung adalah upaya untuk mengalahkan lawan yang dilakukan dengan cara langsung menyerang pada sasaran yang diinginkan. Taktik serangan langsung dapat dilakukan dengan menggunakan pukulan, tendangan, dan jatuhan. Nah, sesuai definisinya yaitu taktik ini pelaksananya itu langsung menyerang kepada area sasaran yang diinginkan seperti area perut ataupun area yang lain. Untuk jatuhan bisa kita menggunakan sasaran area kaki untuk disapu menggunakan sapuan ataupun jatuhan, seperti itu. Kemudian serangan tidak langsung. Nah, di sini pengertiannya yaitu serangan yang dilakukan secara tidak langsung pada sasaran yang diinginkan. Artinya, sebelum melakukan serangan pada sasaran, pesilat melakukan gerakan-gerakan awalan untuk mengecoh lawan sehingga posisi lawan berubah dan selanjutnya melakukan serangan pada sasaran. Jadi, untuk serangan tidak langsung ini, sebelum si pesilat itu melakukan serangan, dia melakukan gerakan-gerakan awalan untuk mengecoh si lawannya itu sendiri, baik berupa mengubah posisi badan atau mengubah posisi kuda-kuda, ataupun dia melakukan pola langkah atau koordinasi gerak, kecohan ataupun tipuan. Gunanya itu untuk membuat lawan tidak siap untuk menghadapi serangan kita, seperti itu. Setelah strategi menyerang, kita di sini taktik dan strategi bertahan dalam pencaksilat. Tentu saja selain membutuhkan taktik dan strategi menyerang, kita juga untuk memenangkan pertandingan dibutuhkan strategi dan taktik bertahan yang kuat. Nah, bertahan adalah suatu usaha menghindari atau memunahkan serangan lawan yang dilakukan dengan elakan, hindaran, tanggesan, buangan, dan tangkapan. Di sini teknik-teknik yang biasa digunakan dalam bertahan dalam pencaksilat yaitu yang pertama adanya elakan. Elakan itu sendiri yaitu usaha pembelaan yang dilakukan dengan sikap kaki yang tidak berpindah tempat atau kembali ke tempat semula. Elakan sendiri terdiri dari elakan bawah, elakan atas, elakan samping, elakan berputar.
sesuai pengertiannya, yaitu usaha menghindari serangan lawan dengan tidak memindahkan kaki atau kembali ke tempat semula. Jadi di sini kita hanya menggerakkan anggota badan yang dijadikan sasaran oleh lawan. Contoh, ketika lawan menyerang kita ke arah kepala atau ke arah atas, maka kita hanya menggerakkan anggota tubuh bagian atas atau kepala kita untuk menghindari serangan itu, tanpa menggerakkan atau memindahkan posisi kaki kita. Seperti itu. Begitupun pada jenis elakan lain, elakan samping atau elakan bawah, itu tergantung dari serangan lawan kepada kita. Kemudian adanya tangkisan. Nah, di sini adalah suatu pembelaan yang dilakukan dengan cara mengadakan kontak langsung dengan alat serangan yang dilancarkan oleh lawan. Tangkisan sendiri yaitu ada tangkisan dalam, tangkisan luar, tangkisan atas, tangkisan bawah. Untuk tangkisan dalam, pelaksanaannya yaitu kita menggerakkan tangan dari arah luar ke arah dalam. Itu untuk tangkisan dalam, seperti itu. Bisa dengan mengepal tangan ataupun telapak tangan dibuka, seperti itu. Tangkisan luar kebalikannya dari tangkisan dalam. Kita gerakan tangan dari dalam keluar, dari arah dalam ke arah luar, membuang serangan lawan atau menangkis serangan lawan ke arah luar. Kemudian tangkisan atas. Nah, pada tangkisan atas ini pelaksanaannya yaitu kita menggerakkan tangan ke arah atas guna untuk menangkis ataupun menahan serangan lawan. Biasanya ditempatkannya di atas kening. Nah, sehingga dapat menahan serangan dari atas, baik berupa pukulan maupun serangan berupa tendangan. Kemudian yaitu tangkisan bawah. Tangkisan bawah ini biasanya ke arah luar pelaksanaannya, gerakannya. Jadi dari dalam ke arah luar, mengarah ke bawah tubuh kita. Biasanya ini digunakan untuk menangkis tendangan lawan yang ke arah bawah, seperti sapuan ataupun tendangan lain dari lawan, seperti itu. Kemudian setelah tangkisan yaitu hindaran. Hindaran ini hampir sama pelaksananya dengan elakan, yaitu menghindari serangan lawan. Nah, bedanya di sini yaitu menggunakan gerakan kaki ataupun pelaksananya itu terdapat unsur-unsur hindaran, yaitu meliputi sikap pasang, sikap tubuh, dan sikap tangan. Jadi menggerakkan kaki, jika tadi elakan tidak berpindah tempat, maka hindaran itu dapat berpindah tempat dengan menggerakkan kaki atau berpindah kaki. Hindaran sendiri terdiri dari hindaran hadap, hindaran sisi, hindaran angkat kaki, dan hindaran kaki silang. Seperti itu. Kemudian yaitu tangkapan. Tangkapan ini menggagalkan serangan lawan dengan cara menangkap alat serang lawan itu sendiri, baik pukulan maupun tendangan. Biasanya tangkapan ini digunakan dalam jatuhan ataupun kuncian. Nah, seperti itu. Setelah kita mempelajari teknik-teknik yang biasa digunakan dalam bertahan, di sini kemudian yaitu strateginya atau taktik yang biasa digunakan dalam bertahan. Dalam taktik dan strategi bertahan dalam pencaksilat yaitu ada dua jenis. Yang pertama yaitu bertahan pasif. Sesuai dengan namanya, yaitu bertahan pasif. Taktik yang dilakukan dengan cara melakukan hindaran atau tangkisan terhadap serangan yang dilakukan lawan. Selanjutnya melakukan balasan atau counter attack pada lawan. Taktik ini dilakukan dengan sempurna bila pesilat memiliki kecepatan reaksi dan kemampuan koordinasi yang baik. Berikut adalah jenis-jenis taktik bertahan pasif. Jadi bertahan pasif ini kita tidak menggunakan banyak gerakan ataupun kita hampir sama sekali tidak bergerak, hanya bergerak anggota tubuh yang akan menjadi sasaran guna untuk menghindari serangan itu. Pertama, hindar sambut atau biasa kita kenal dengan counter attack. Hindar sambut ini pelaksanaannya yaitu si pesilat lebih kepada menunggu serangan dari lawan. Setelah lawan menyerang, kemudian si pesilat itu akan menangkis ataupun mengelak, yang kemudian akan dilancarkan serangan balikan atau serangan balasan kepada si lawan. Jadi seperti itu.
Kita menunggu lawan agar menyerang kita dan kemudian kita akan membalasnya dengan cepat. Seperti itu, counter attack. Kemudian yaitu teknik atau taktik jemputan. Nah, taktik jemputan ini lebih tepat digunakan untuk menghadapi lawan yang menggunakan serangan tidak langsung tadi, atau menggunakan gerakan-gerakan kecohan atau gerakan-gerakan tipuan untuk sebelum dia melakukan serangan. Ketika lawan menggunakan gerakan-gerakan tipuan, maka kita lebih tepatnya itu menggunakan gerakan jemputan dalam bertahan. Jadi ketika lawan menggunakan gerakan tipuan sebelum menyerang, nah kita melakukan jemputan ataupun melakukan serangan mendahului dari serangan lawan itu sendiri, seperti itu. Itu yang disebut dengan jemputan. Jadi menjemput serangan lawan, seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu taktik ganjalan. Nah, taktik ganjalan ini biasa digunakan dengan menggunakan anggota tubuh bagian bawah atau kaki. Biasanya menggunakan dengan tendangan, khususnya tendangan T. Biasanya digunakan dalam taktik ganjalan. Kenapa menggunakan tendangan? Karena jangkauan dari tendangan itu lebih jauh atau lebih panjang daripada kita menggunakan tangan. Seperti itu, dapat mengefektifkan gerakan dan juga jangkauan kita dalam melakukan bertahan. Kemudian selain bertahan pasif, yaitu ada bertahan aktif. Pada bertahan aktif hampir sama dengan taktik menyerang tidak langsung. Persamaannya yaitu pada bertahan aktif kita menggunakan gerakan-gerakan lawan, menggunakan gerakan-gerakan tambahan atau gerakan-gerakan kecohan guna untuk melakukan pertahanan kita. Contoh, dalam bertahan aktif itu kita menggunakan pola langkah untuk mengulur waktu, ataupun kita menggunakan pola langkah untuk menghindari serangan-serangan lawan, seperti itu. Hampir sama. Kemudian selanjutnya peraturan pertandingan pencaksilat. Dalam suatu pertandingan atau perlombaan tentu saja adanya suatu aturan ataupun suatu aturan yang harus diketahui oleh semua perangkat pertandingan ataupun perlombaan, baik itu atlet, wasit ataupun juri. Nah, dalam pencaksilat yaitu aturannya yang pertama, pesilat saling berhadapan dengan menggunakan unsur pembelaan dan serangan pencaksilat. Serta yang dimaksud dengan kaidah adalah bahwa dalam mencapai prestasi teknik, seorang pesilat harus mengembangkan pola bertanding dan dimulai dari sikap pasang, langkah, serta mengukur jarak terhadap lawan dan koordinasi dalam melakukan serangan atau pembelaan, serta kembali ke sikap pasang. Yang kedua yaitu pembelaan dan serangan yang dilakukan harus berpola dari sikap awal atau pasang atau pola langkah, serta adanya koordinasi dalam melakukan serangan dan pembelaan. Setelah melakukan serangan atau pembelaan, harus kembali ke sikap awal atau pasang dengan tetap menggunakan pola langkah. Wasit akan memberhentikan aba-aba langkah jika seorang pesilat tidak melakukan teknik pencaksilat yang semestinya. Yang ketiga yaitu serangan beruntun harus tersusun dengan teratur dan berangkai dengan berbagai cara ke arah sasaran, sebanyak-banyaknya 4 jenis serangan. Pesilat yang melakukan rangkaian serangan bela lebih dari 4 jenis akan diberhentikan oleh wasit. Kemudian yang keempat yaitu serangan sejenis dengan menggunakan tangan yang dilakukan secara beruntun dinilai satu serangan. Serangan yang dinilai adalah serangan yang menggunakan pola langkah, tidak terhalang, mantap, bertenaga, dan tersusun dalam koordinasi teknik serangan yang baik. Nah, yang terakhir yaitu yang kelima, aturannya mengenai aba-aba pertandingan. Dalam pencaksilat yang pertama ada aba-aba bersedia, digunakan untuk peringatan bagi pesilat dan seluruh aparat bahwa pertandingan akan segera dimulai. Kemudian yaitu aba-aba mulai, digunakan untuk dimulainya suatu pertandingan atau akan dilanjutnya suatu pertandingan. Kemudian aba-aba berhenti, digunakan untuk menghentikan suatu pertandingan ataupun menjeda suatu pertandingan. Kemudian ada aba-aba pasang dan silat, digunakan untuk pembinaan atau memberitahu kepada pesilat
agar bersedia atau segera bersiap-siap untuk melakukan pertandingan. Kemudian pada awal dan akhir pertandingan setiap babak ditandai dengan memukul gong. Nah, pukulan gong ini sebagai durasi waktu antara babak, seperti itu. Dimulai dan diberhentikannya pertandingan atau berakhirnya pertandingan yaitu diisyaratkan dengan suara gong atau lonceng ataupun suara lain yang menjadi indikator waktu pertandingan. Kemudian yaitu sasaran. Nah, dalam pencaksilat sasarannya yaitu dari area badan, yaitu dari bawah leher sampai dengan dari pusar. Larangannya yaitu leher ke atas, itu larangannya, dan juga dari pusar ke bawah sampai ke kemaluan kaki itu larangan. Sedangkan tangan dan kaki itu dapat dijadikan sasaran tetapi tidak menjadikan sasaran perkenaan. Contoh, tangan dan kaki bisa digunakan menjadi sasaran untuk jatuhan, untuk kuncian ataupun untuk bantingan, itu bisa. Tapi untuk sasaran perkenaan itu tidak diperkenankan. Contoh, kita mukul ke arah tangan, nah itu dilanggar ataupun kita melakukan larangan seperti itu. Kita menendang ke arah kaki, nah itu tidak diperbolehkan. Itu untuk sasaran. Kemudian untuk larangannya sendiri, yang pertama yaitu pelanggaran berat, menyerang bagian badan yang tidak sah, yaitu leher, kepala, serta bawah pusar hingga kemaluan. Seperti yang tadi dijelaskan, selain area sasaran itu dilarang untuk menjadi sasaran penyerangan, seperti itu. Mengakibatkan lawan cedera atau jatuh, usaha mematahkan persendian secara langsung, sengaja mematahkan persendian secara langsung, membenturkan atau menghantukkan kepala atau menyerang dengan kepala, seperti itu tidak diperbolehkan. Menyerang dengan kepala menyebabkan lawan cedera, menggumul, menggigit, mencakar, mencengkram, menjambak, itu tidak diperbolehkan. Bahkan menghina dan mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan itu tidak diperbolehkan, ataupun etika lain yang tidak indah ataupun tidak sopan itu dilarang untuk dilakukan di dalam pertandingan pencaksilat, seperti itu. Kemudian dalam pencaksilat itu sendiri, penentuan kemenangannya yang pertama yaitu ada menang angka. Menang angka terjadi apabila si pesilat telah melakukan 3 ronde hingga selesai, dan angka tertinggi yang akan memenangkan pertandingan itu sendiri, atau poin yang tertinggi dari pesilat yang akan memenangkan pertandingan itu. Kemudian ada menang teknik. Biasanya untuk menang teknik ini terdapat dalam kategori seni. Biasanya dinilai dari gerakan-gerakan teknik yang dilakukan pesilat. Semakin bagus tekniknya dan semakin sempurna gerakannya, itu akan mendapat poin atau nilai yang tinggi dan sehingga memenangkan pertandingan, seperti itu. Kemudian ada menang mutlak. Nah, di sini terjadi apabila seorang pesilat itu dalam pertandingan pencaksilat, salah satu pesilat tidak sanggup untuk melanjutkan pertandingan yang diakibatkan oleh serangan yang sah kepada lawannya. Contoh, jika setelah melakukan penyerangan, lawannya itu tidak sanggup untuk melakukan pertandingan karena pingsan ataupun mengalami cedera yang sangat berat. Nah, dengan menggunakan tekniknya sah, tapi contoh dengan menggunakan tendangan ke arah yang sah, sasaran yang sah. Nah, itu bisa dikategorikan dengan menang mutlak atau biasa disebut dengan TKO, seperti itu. Kemudian ada menang WO. Di sini terjadi walkout. Menang walkout itu apabila salah satu pesilat itu tidak menghadiri pertandingan itu maka pertandingan akan dimenangkan dengan kategori menang WO, walkout. Salah satu pesilatnya tidak hadir dalam pertandingan pencaksilat, itu untuk menang walkout. Kemudian ada menang diskualifikasi. Pada jenis penentuan kemenangan ini itu biasanya salah satu pesilat itu mendapatkan hukuman diskualifikasi dari juri atau wasit, karena biasanya si pesilat ini melakukan
pelanggaran yang cukup berat ataupun pelanggaran yang banyak melampaui batasan yang bisa dilakukan oleh pesilat itu pelanggaran. Contoh, misalkan tolerir untuk melakukan pelanggaran dalam pertandingan pencaksilat itu 10 kali pelanggaran. Nah, si pesilat ini telah melakukan pelanggaran lebih dari 10 kali, maka dia dapat dikenakan sanksi yaitu diskualifikasi ataupun yang lainnya seperti melakukan kecurangan ataupun pelanggaran berat ataupun yang lainnya itu dapat mendapatkan sanksi berupa diskualifikasi, sehingga otomatis lawannya itu dapat memenangkan pertandingan. Itu untuk aturan pencaksilat. Nah, setelah kita mempelajari materi mengenai taktik, strategi penyerangan dan bertahan dalam pencaksilat, untuk gerakannya sendiri mengenai teknik biasa dilakukan dalam menyerang pencaksilat dan juga teknik yang biasa dilakukan dalam bertahan dalam pencaksilat, Bapak telah menyediakan video pembelajarannya itu sendiri. Silahkan kalian mempelajari, mengamati dan menganalisis serta mempelajari gerakannya masing-masing di rumah. Diusahakan sesuai dengan video pembelajarannya, dan juga apabila kalian merasa kurang, kalian lebih bagusnya itu dapat mencari referensi lain ataupun sumber lain sebagai tambahan ilmu untuk materi kali ini. Seperti itu. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar dan tetap semangat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam olahraga. Di sini perkenalkan Bapak Muhammad Firdaus, yaitu dari guru PPL Universitas Siliwangi. Kebetulan di sini Bapak ditugaskan untuk membantu Pak Dena untuk mengajar di kelas 12 IPA 6. Nah, baik, sedikit mengulas materi pembelajaran minggu kemarin sebelum kita mempelajari materi hari ini, yaitu mengenai materi tolak peluru. Nah, yang dimana dalam tolak peluru tersebut terdapat dua teknik pelemparan atau tolakan. Yang pertama yaitu teknik O'Brien. Teknik ini dilakukan dalam sikap membelakangi arena perlombaan atau arena lemparan. Yang kedua yaitu teknik ortodok atau menyamping. Nah, sudah jelas dari namanya, yaitu teknik ini sikapnya menyamping dari arena perlombaan atau arena sasaran atau tolakan. Nah, mungkin sedikit ulasan materi minggu kemarin agar kalian pun tetap mengingatnya dan tidak lupa. Baik, pada hari ini kita akan mempelajari mengenai materi taktik dan strategi bertahan dan menyerang dalam pencaksilat. Untuk penyampaian atau untuk materi lebih lanjut, kita saksikan video yang satu ini. Nah, setelah kalian mempelajari materi yang saya berikan di dalam Google Classroom, sekarang kalian amati dan analisis gerakan-gerakan, strategi dan taktik menyerang dan bertahan dalam pencaksilat berikut ini.